Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nenek berusia 77 tahun di Kabupaten Brebes menderita luka akibat dianiaya tetangganya yang merampas perhiasan korban saat sholat duha. Bawaslu Boyolali telah memberikan sanksi terhadap 26 pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa selama Pilkada serentak 2024. Angka pengangguran tinggi, ribuan pencari kerja menyerbu job fair di Cilacap. Tingginya angka pengangguran membuat para pencari kerja menyerbu job fair yang digelar di Cilacap Senin siang. Mereka berbondong-bondong memasuki area job fair untuk memperebutkan 500 lebih lowongan kerja yang ditawarkan. Seolah tak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan, ratusan pencari kerja berbondong-bondong menyerbu acara job fair yang digelar di Kompleks SMK Dr. Sutomo, Cilacap Senin pagi. Mereka telah memadati lokasi job fair sejak pagi. Mereka rela menunggu berjam-jam agar bisa masuk ke dalam stand yang disediakan. Pelamar tidak hanya datang dari Cilacap, tapi juga dari luar Cilacap. Karena saya dapat mencari pekerjaan karena sudah lama tidak mendapat pekerjaan. Terus di SMK Dr. Sutomo juga menyediakan stand UMKM yang dapat membantu siswa untuk belajar berwirausaha. Jadi nanti kalau ada yang lulusan itu bisa dapat belajar berwirausaha juga setelah lulus sekolah. Mudah mencari pekerjaan karena dapat dipilih-pilih stand untuk yang stand PT-PT-nya. Tidak hanya stan perusahaan, stan UMKM juga banyak ditemui di job fair ini. Stan-stan tersebut pun mengajarkan para siswa tata cara berwirausaha setelah lulus sekolah. Tingkat pengangguran di Cilacap kategori tinggi. Untuk itu kami menjadi tanggung jawab sekolah SMK swasta membantu pemerintah melalui rekrutmen tersebut. Dan kami juga mencari data-data formasi lowongan pekerjaan melalui Humas Pikara. Total ada 513 lowongan pekerjaan yang ditawarkan di job fair ini. Job fair diharapkan menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurang anak pengangguran di Cilacap yang mencapai 100.000 orang. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Polda Jawa Tengah membongkar makam siswa SMK Negeri 4 Semarang Gama Rizky Nata Oktavandi di tempat pemakaman umum Bangunrejo, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pembongkaran makam dilakukan untuk mengungkap penyebab korban tewas. Doa dilanturkan warga sebelum makam siswa SMK Negeri 4 Semarang Gama Rizky Nata Oktavandi dibongkar kembali di tempat pemakaman umum Bangunrejo di Desa Sadaran, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jumat siang. Pembongkaran dilakukan tim forensik Polda Jawa Tengah bersama dokter dari Fakultas Kedokteran Undip dan Unisila. Pembongkaran dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Pembongkaran dilakukan setelah polisi mendapat restu dari pihak keluarga korban. Hal ini juga ditandai kehadiran pihak keluarga, yakni ayah dan kakek korban serta kerabat korban. Jadi ini dibongkar untuk memastikan lukanya di mana, sebabnya apa gitu. Paginya ya katanya begal, katanya ya saya sendiri kan nggak tahu, dikasih tahunya. Dengan mula kita kan nggak enak, matinya bener dibegal itu masalah apa gitu. Kita ingin tahu apa katanya, nanti kan belum tahu. Saya kan baru hanya lihat mukanya aja. Pembongkaran makam berlangsung selama 3 jam dan jasad langsung diautopsi. Polda Jawa Tengah memastikan akan mengedepankan penegakan hukum dalam kasus ini. Bapak Kapolda telah memerintahkan kepada kita semuanya penegakan hukum ada yang paling utama. Jadi perkara terkait dengan kasus yang ada penembakan Semarang, beliau mengatakan kita harus transparan. Ya, siapa yang berbuat dan memang kalau itu ada tindakan yang salah, dia harus tanggung jawab. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan ekshumasi yang dipimpin oleh Pak Kabid Dokes, nanti akan beliau menjelaskan bagaimana prosesnya.
Prinsipnya kita akan transparan, proses jalan terus sampai di peradilan. Demikian. Kondisi dua teman yang berboncengan seperti apa saat ini? Kondisinya saat ini kemarin kami sudah periksa dan sehat kondisinya. Ya ada bekas luka, masih dalam kondisi sakit, tapi mereka bersedia dipindahkan. Publik masih menanti hasil autopsi jasad korban sehingga bisa mengetahui penyebab pasti korban tewas. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Keluarga almarhum Gama Rizkinata Oktavandi menuding polisi berbohong terkait keterlibatan korban dalam gangster motor. Keluarga korban Gama begitu marah dengan polisi karena menuding korban terlibat gangster sehingga ditembak sampai tewas. Keluarga minta polisi mengembalikan nama baik korban dengan mengungkap secara terang penyebab korban tewas. Di mata keluarga, Gama adalah anak baik dan penurut, jauh dari keterlibatan di geng motor. Korban juga dikenal sebagai siswa berprestasi. Korban tewas tertembak oleh polisi berinisial R hari Minggu dini hari pekan lalu. Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar menyebut korban terlibat dalam kelompok gangster sehingga tertembak saat polisi membubarkan tawuran antar geng. Kalau dibilang Gama kok anak gangster enggak diurusin keluarga itu bohong besar, makanya kita berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama dan pernyataan Kapolres yang bilang gangster itu enggak benar. Ya kita mencari kebenaran lah Mas, jangan ada yang disembunyikan. Kok semua kan kok masnya meninggalnya mati sia-sia itu loh. Kalau Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Polda Jawa Tengah memprotes insiden tragis tewasnya siswa SMK karena ditembak polisi. Massa mendesak polisi untuk transparan dan mengungkap kasus ini seterang-terangnya ke publik. Ratusan mahasiswa dan pelajar dan berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Polda Jawa Tengah. Mereka memprotes tewasnya siswa SMK Negeri 04 Semarang berinisial GRO karena ditembak polisi berinisial R. Massa kecewa lantaran polisi yang seharusnya mengayomi rakyat justru menjadi pembunuh rakyat. Apalagi dalam tragedi ini bukan hanya satu siswa, tapi ada dua siswa lain juga ditembak, namun selamat. Unjuk rasa diwarnai aksi teatrikal mahasiswa merekonstruksi kasus penembakan GRO. Penembakan terhadap siswa GRO menurut Massa merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga pelaku harus dihukum berat. Apalagi kemarin soal pembunuhan terhadap siswa yang harusnya mendapatkan kebebasan akademik untuk menunjang pendidikan yang lebih baik. Tapi nyatanya apa? Persoalan penyenggolan mobil itu dibalas dengan penembakan polisi. Tak rasa ini menjadi akumulasi kemarahan rakyat, akumulasi kemarahan mahasiswa. Kasus penembakan yang menewaskan siswa GRO masih terus didalami Polda Jawa Tengah. Polisi berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kasus ini juga diselidiki Komnas HAM dan Kompolnas yang sudah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan fakta di balik kematian siswa GRO. Ali Mustafidi melaporkan dari Kota Semarang. Budidaya unggas hias milik Aditya Permana di Kabupaten Magelang digelutinya sejak masih duduk di semester 1 di bangku kuliah. Tak hanya di sana, rintisan bisnisnya mampu membuahkan pundi-pundi cuan. Di tahun 2016 saat saya masih kuliah di semester 1. Pada saat itu saya budidaya ayam kalkun hias dan lama-kelamaan semakin banyak saya coba untuk memasarkannya melewati media sosial dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif.
Setelah itu ada salah satu konsumen yang menanyakan terkait dengan aneka jenis unggas hias, dan saya pun juga berniat juga untuk budidaya aneka jenis unggas hias. Sampai sekarang saya budidaya aneka jenis unggas hias karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kalau di sini ternak dari kecil, jadi ternak, setelah itu usia remaja, dan mulai produksi itu biasanya di usia 1 tahunan, usia dewasa. Setelah itu beranak dan siap jual itu di usia 1 bulan sudah siap jual. Ada ayam hutan, setelah itu ayam hias seperti ayam Brahma, American Silky, setelah itu ada bebek Mandarin, ada burung merah India, macam-macam. Di rata-rata ya kurang lebih sebulan bisa 20 ekoran dari berbagai jenis, mulai dari anakan sampai dewasa totalnya sekitar 20 ekor. Kalau untuk harga dari usia anakan itu mulai dari 1.500.000 per pasang sampai 45 juta per pasangnya, tergantung jenisnya. Kesulitannya pada saat menetaskan telurnya. Jadi setelah telur kita masukkan ke dalam mesin tetas, itu setelah beberapa hari kita cek ada bibitnya. Nah, kita cek lagi beberapa hari, bibitnya itu biasanya mati. Nah, itu biasanya terjadi karena induknya itu masih muda dan kurangnya nutrisi. Nah, untuk mengantisipasinya itu biasanya kita kasih tambahan nutrisi seperti tambahan protein. Kalau yang beli macam-macam mulai dari luar kota sampai luar pulau seperti Jakarta, Sorong, setelah itu Sumatera, dan lain sebagainya, masih banyak. Kalau untuk konsumen biasanya untuk mengisi tempat wisata, setelah itu mengisi villa, dan sebagai mau beternak lagi, setelah itu untuk penghobi juga iya sih rata-rata gitu. Peliharaan di rumah, kalau mahal nggak masalah, soalnya suami saya suka buat hiasan di rumah, buat di taman. Kalau di peternakan kami itu nggak dilindungi, jadi aman buat teman-teman yang mau budidaya aneka jenis unggas hias di peternakan kami. Beberapa jenis ini tidak dilindungi, kecuali kalau teman-teman pelihara aneka jenis unggas yang dilindungi, wajib disertai dengan surat izin penangkaran dari BKSDA. Teman-teman mau berusaha bidang apapun harus didasari dengan rasa suka. Nah, ketika usaha kita didasari dengan rasa suka, pasti tidak akan membosankan dan tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yuk berani berubah.